Bismillahirrahmanirrahim. Wa amadana bi asrarihi wa aada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, para ustadz, yang mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada malam hari ini saya menggantikan dua ustadz sekaligus ya. Yang pertama Ustadz Halimi, jadwalnya pada malam hari ini. Karena Ustadz Haliminya berhalangan, tadinya Ustadz Mahdi bisa tadinya, tiba-tiba juga ada urusan. Nah, terakhir saya. Nah, mau nyuruh Ustadz Alisin nggak mau. Ustadz Sarah juga kayaknya nggak mau. Katanya yang muda-muda aja yang ngisi. Nah ya, terpaksa saya yang ngisi menggantikan ustadz-ustadz yang lainnya. Baiklah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau yang kemarin kita membahas tentang takbir ya, di mana takbir itu yang kita lakukan, di mana takbir yang harus kita angkat. Kemarin sudah kita bahas tentang takbir, pergerakan. Kenapa saya membahas tentang gerak sholat? Karena gerak sholat ini akan menentukan batal atau tidak batal sholat seseorang. Kenapa? Karena sholat ini, gerakan ini biasanya kalau kita sholat berjamaah atau sholat sendiri biasanya cepat ya, secepat kilat. Kalau kita sholat berjamaah, imam belum berangkat, makmum ini sudah aba-aba mau berangkat. Nah, ini yang harus kita bahas tentang pergerakan sholat. Nah, yang kita bahas pada malam hari ini tentang ruku ya, tentang ruku. Kalau kita berbicara tentang ruku, nanti kita bahas tentang pengertian ruku. Terus yang kedua, kapan disyariatkannya ruku. Yang ketiga, hukum ruku di dalam sholat itu apa. Terus syarat-syarat ruku itu apa. Yang seterusnya, ruku yang sempurna itu seperti apa. Itu kalau kita membahas tentang ruku. Yang pertama kita bahas ruku ini menurut bahasa. Artinya membungkuk atau merendahkan diri. Ya, membungkuk itu namanya ruku menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, ruku ini membungkukkan anggota badan ya, ketika dalam keadaan sholat yang normal ya. Jadi yang normal itu seperti apa? Orang yang tangannya normal, tidak terlalu panjang 1,5 meter misalnya, atau tangannya terlalu pendek, maka itu aturan rukuknya berbeda dengan orang normal ya. Jadi membungkuknya anggota badan ketika sholat yang normal ya, secara umum seperti itu pengertian dari ruku. Nah, jadi nanti kita bahas ruku itu yang seperti apa yang sempurnanya. Yang kedua, hukum ruku ya. Hukum ruku ini hukumnya wajib. Kalau di dalam ilmu fikih termasuk dari rukun. Nah,
Jadi ketika seseorang tidak melakukan ruku ketika sholat, maka sholatnya dianggap tidak sah, dianggap alias batal. Karena ruku ini hukumnya wajib. Dari mana kita tahu kalau ruku ini wajib? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama dari ayat Al-Quran, yang kedua dari hadis, yang ketiga dari kesepakatan para ulama. Dari ayat Al-Quran mana? Di dalam surat Al-Had ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah dan sembahlah Tuhanmu. Di situ ada kata ruku, warka'u, ya ayyuhalladzina amanurka'u, yaitu rukuklah. Nah, kata ruku di sini kalau di dalam istilah ilmu usul fikih itu amr, perintah. Al aslu fil amr lil wujubi. Asal dari perintah itu wajib. Ya. Jadi semua perintah kalau tidak ada yang menghususkan sesuatu perintah itu, baik pun hadis atau kesepakatan para ulama, maka hukumnya wajib. Nah, di dalam ayat ini tidak ada dalil yang menjelaskan, menghususkan ayat ini, maka hukum ruku di situ hukumnya wajib. Ketika seseorang sholat tidak ruku, maka sholatnya batal. Nah, jadi dari situ bahwa rukun ruku itu wajib menurut ayat Al-Quran. Menurut hadis yang mana? Nah, di dalam hadis juga ada menjelaskan tentang kenapa ruku itu termasuk rukun dari sholat. Karena dulu ada kisah ketika ada orang laki-laki masuk ke dalam masjid terus sholat, fasollah. Kemudian seorang laki-laki itu sholat, selesai sholat, summa ja'a fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah seorang laki-laki itu selesai sholat, kemudian datang kepada Rasulullah memberi salam, farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab salam seseorang laki-laki tadi, berarti sahabat Nabi. Nah, setelah Nabi menjawab salam, apa kata Nabi? Faqalah, lalu Rasulullah bersabda, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi salatmu karena kamu belum sholat. Padahal udah sholat. Kenapa orang ini diperintahkan Rasulullah ulangi lagi? Irji, kembalilah. Fasolli, lalu sholatlah. Fa innaka lam tusolli, karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali Rasulullah memerintahkan kepada seorang laki-laki ini untuk sholat. Maka kata Rasulullah, qala idza kumta ila shalah fakabbir. Apabila jika kamu berdiri untuk melakukan sholat, fakabbir, maka takbirlah. Orang tadi mungkin takbirnya nggak sempurna, ya. Makanya Rasulullah menyuruh sholat. Setelah takbir apa? Tsummakra matayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah dari ayat Al-Qur'an. Mungkin orang tadi sholatnya buru-buru bacanya, bahkan surat-surat itu nggak dibaca. Maka kata Rasulullah, tsummakra matayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah dari ayat Al-Qur'an. Mungkin yang lagi belajar ngaji bisa baca kulhu, ya udah baca aja kulhu. Ya, kulhu Allahu ahad itu kalau yang enggak bisa surat yang lain, karena Rasulullah memerintahkan bacalah apa yang mudah dari ayat Al-Qur'an, enggak yang sulit-sulit Al-Baqarah misalnya, ya sulit itu terlalu panjang. Nah, jadi mungkin orang yang sholat tadi tidak baca itu, maka Rasulullah memerintahkan tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah dengan tu'ma nina. Nah, jadi summarka
kemudian rukuklah. Nah, di sini ada kata-kata summarka, yaitu fi'il amr, memerintahkan, rukuklah. Maka perintah di sini hukumnya wajib. Makanya rukuk dalam salat hukumnya wajib, termasuk rukun dari salat. Ketika kita meninggalkan rukun, maka salatnya batal. Ya. Jadi itu dalilnya kenapa rukuk itu termasuk rukun dari salat. Makanya di dalam ilmu fikih itu ada rukun, ada fardu. Kalau di dalam wudu namanya fardu. Kalau di dalam sholat namanya rukun. Nah, ini ulama membedakan apa perbedaan antara rukun dan fardu. Padahal sama-sama wajib. Nah, kalau rukun itu harus berurut terus menerus, tidak ada jeda. Tapi kalau fardu, setelah masuk muka air habis pindah ke masjid misalnya, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, itu diperbolehkan. Tapi kalau rukun tidak boleh ada jeda sama sekali, terus ya. Habis takbiratul ihram baca Al-Fatihah, terus ambil Al-Fatihah misalnya. Rukun yang selanjutnya ruku, i'tidal, sujud, itu harus berurut terus menerus, tidak ada jeda. Nah, tapi kalau fardu itu boleh dijeda. Contohnya seperti wudu ya, karena wudu itu menggunakan kata-kata fardu. Nah, itu dalil yang kedua bahwa rukun itu wajib. Sedangkan dalil yang ketiga yaitu semua ulama sepakat bahwa ruku itu ada di dalam sholat. Jadi tidak ada satupun ulama yang mengingkari kalau rukun itu bukan termasuk dari rukunnya sholat. Tidak ada ulama yang mengatakan. Jadi 3 dalil itulah yang mengatakan bahwa ruku di dalam sholat hukumnya wajib. Nah, itu tentang hukum ruku. Yang selanjutnya tentang syarat ruku. Yang pertama, syarat ruku itu ketika rukun sebelumnya sah, baru syarat rukunya sah. Apa rukun sebelumnya? Membaca surat Al-Fatihah. Misal habis Allahu Akbar, nggak baca Al-Fatihah lagi, langsung ruku, otomatis rukun yang pertama tadi tidak dipenuhi, maka rukuknya juga tidak sah. Kalau sholat sendiri lupa baca Al-Fatihah, langsung balik lagi posisi awal ya. Misalnya lupa baca Al-Fatihah, langsung ruku. Nah, maka tidak memenuhi syarat yang pertama, rukun yang pertama tidak terpenuhi, maka kembali awal, yaitu membaca Al-Fatihah baru kembali lagi ruku. Bagaimana kalau sholat berjamaah, makmumnya yang lupa baca Al-Fatihah, langsung tiba-tiba ikut ruku imam. Setelah imam salam, makmum berdiri lagi menambahi 1 rakaat, karena rakaat yang pertama atau yang kedua tadi dianggap tidak mendapatkan pahala atau tidak dianggap rukun atau ruku ya di dalam itu, maka harus menambahi 1 rakaat lagi, karena syarat yang pertama dari rukun yang pertama atau rukun sebelum ruku itu harus sah, harus sudah dipenuhi. Yang kedua, syarat dari ruku harus ada tu'maninah. Bagi yang sholat tarawih yang cepat-cepat, minimal tu'maninahnya itu 1 kali bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhanallah, itu sudah tu'maninah. Tapi yang paling sempurna 3 kali. Khusus untuk imam, yang jadi imam jangan sampai lebih dari 3 kali. Kalau ada makmumnya gerunek di belakang, lama amat sih rukuknya, lebih dari 3 kali, maka hukumnya makruh.
Tapi kalau sholat sendiri semakin banyak semakin bagus. 3, 5, 7, 11, pokoknya yang ganjil-ganjil itu semakin bagus. Kenapa semakin bagus semakin banyak ruku itu? Karena ada hadis baginda Nabi, sesungguhnya innal abda idza qama yusolli, ya sesungguhnya seorang hamba, ya jika berdiri untuk melakukan salat, utiya bidunubihi kulliha, semua ya didatangkan semua dosa-dosanya, fawudiat ala ra'sihi, lalu diletakkan di atas kepala atau pundak. Fakullamah, setiap kali dia ruku atau sujud, tasaqatat anhu, maka dosa-dosa itu akan berguguran. Semakin lama orang ruku, semakin banyak dosanya gugur. Itu hikmahnya ruku dan sujud. Jangan buru-buru kalau ruku sujud itu kayak ini aja ya, dikejar-kejar aja. Apalagi sholat bermakmum menjadi imam. Ya, karena makmum itu ya macam-macam, kayak Kang Edi ini nggak bisa cepet. Ya, kalau orang cepet dia bacanya bingung ya, karena belum terbiasa mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau yang bisa ya subhanallah 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 sudah cukup. Tapi bagi orang awam kalau tidak sempurna itu tidak nyaman bagi dia. Coba tanya orang-orang yang belajar lengkap. Tapi kalau yang ahli fikih ya dia biasa mengikuti. Kalau imam cepat dia ikut cepat, ya itu kalau orang yang ngerti. Nah, jadi apalagi sholat sendiri. Kalau sholat sendiri itu lebih dari 3, ya 5, 7, 11 itu semakin bagus. Maka semakin lama kita ruku atau sujud, maka semakin banyak dosa yang berguguran. Tasaqatat anhu, ya. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga dari ruku, yaitu ketika kita melakukan ruku itu bukan tujuan yang lainnya. Ya, contohnya seperti apa? Misal ada yang tua-tua lututnya sakit, pas baca Al-Fatihah waladhdallin tiba-tiba ruku karena dengkulnya sakit dipegang, habis itu kembali lagi. Itu bukan termasuk bilangan dari ruku, karena niatnya bukan niat ruku tapi niat untuk memegang kaki. Maka kalau dia mau ruku lagi harus ruku lagi, karena ruku yang pertama tadi itu termasuk apa ya? Termasuk ya kalau kita istilahkan main-main ya, istilah tujuan yang lain, bukan tujuan ruku. Nah, kalau ada ngelihat orang seperti itu, maka dikasih pemahaman ruku lagi ya. Seandainya dia ada darurat ya, kalau orang yang normal nggak mungkin dia ruku habis itu i'tidal berdiri lagi terus ruku lagi, itu jarang menemukan. Ya mungkin ya, karena semua yang dibahas di dalam kitab fikih ini mesti terjadi. Nah, itulah 3 syarat ketika kita mau ruku. Yang pertama, syarat yang pertama saya ulang, harus rukun sebelum ruku itu sah. Yang kedua, harus tu'maninah. Nanti ingat-ingat yang menjadi imam sholat tarawih itu harus ada tu'maninahnya di dalam ruku, sujud dan yang lainnya, i'tidal itu. Kalau tidak ada tu'maninah, hukumnya tidak sah sholatnya. Karena tu'maninah hukum termasuk dari rukun. Itu nanti dibahas lagi yang lainnya. Yang ketiga, ketika dia ruku itu bukan niat yang lain, tapi niat untuk ruku. Itu rukun yang ketiga. Nah, yang terakhir ini kita praktek bagaimana ruku yang sempurna. Tapi kalau untuk yang minimal, yang penting membungkuk, biarpun tangannya tidak di lutut, rukuknya dihukumi sah. Contoh, ya coba yang muda-muda aja contohnya nih. Tua semua ini. Kang Jai. Ya, Kang Jai. Tengah-tengah Kang Jai.
Nah, di situ aja. Rukuk yang minimal, yang penting sah dulu. Dah, yang penting membungkukkan, tangannya digantung. Tangan digantung. Jangan ditempel di lutut. Digantung aja. Nah, gitu rukuk. Nah, itu kalau menurut pengertian rukuk seperti itu sudah termasuk memenuhi syarat di dalam rukuk, yaitu yang tidak sempurna. Nah, rukuk yang sempurna itu yang pertama yang pertama punggung, leher, kepala itu sejajar. Jangan diangkat kepalanya Kang Jai, sejajar. Tundukin lagi kepalanya. Sejajar dengan leher. Ya. Itu yang pertama, ya. Rukuknya sejajar, punggung, leher, kepala itu sejajar. Sebagaimana yang dikatakan baginda Nabi, ini kata sahabat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yusolli, salat, fakana idza raka'ah. Ketika Rasulullah itu ruku, sawwa dhahrahu, itu punggungnya itu sama rata. Hatta lau subba alaihil ma'u, sampai kalau dituangkan air di atas punggung, air itu tidak akan jatuh atau berubah. Nah, jadi rata, ya. Coba Kang Jai duduk, taruh aqua di atas punggungnya. Rukuk Kang Jai. Nah, taruh, tolong coba diriin di atas punggung. Kalau dia nggak jatuh, punggung mana punggung? Ini nggak rata, buntutnya aqua itu. Ya, kopi aja, kopi itu, gelas kopi. Nah, ya. Selama gelas itu bisa ditaruh di atas punggung, itu sempurna rukuknya. Itu yang pertama. Punggung, leher, kepala itu sejajar. Yang kedua, lutut atau kedua lututnya harus ditegakkan, ya, ditekan. Nah, itu kalau pengen sempurna ketika ruku. Yang ketiga, ruku itu kata baginda Nabi, idza raka'ah amkana kaffaihi min rukbataini. Ketika Rasulullah itu ruku, meletakkan kedua telapak tangannya di kedua lututnya. Coba letakkan kedua tangan di lututnya. Tangan itu bapak-bapak yang disebut tangan, ya, yang disebut dengan kaffaihi, telapak tangan, atau di dalam kitab itu disebut dengan roha. Roha itu yaitu tengah-tengah tangan. Kalau kita ruku memegang dengkul dengan jari-jari kita, maka rukuknya tidak sempurna. Coba contoh Kang Jai, megang lututnya dengan jari-jari, gitu. Atau di atas paha gitu, di bawah lutut itu rukuk yang tidak sempurna. Kata Rasulullah, kaffaihi min rukbataini, yaitu meletakkan kedua telapak tangan di kedua lututnya. Terus Kang Jai, wa faraja baina asabihi, dan merenggangkan jari-jarinya. Merenggangkan jari-jarinya. Coba yang biasa menghadap kiblat, jari-jarinya direnggangkan sedikit. Sedikit aja. Nah, itu yang rukuk sempurna. Yang pertama, punggung, leher, kepala rata. Yang kedua, kaki itu tegak lurus, tidak bengkok. Yang ketiga, kedua telapak tangan memegang lutut.
Yang keempat, jari-jarinya direnggangkan sedikit, nggak terlalu lebar tapi yang renggang. Ya, yang renggang. Tapi menurut guru saya dulu, yang sempurna ketika megang lutut itu agak ke dalam. Kang Jai, contoh tangan. Nah, gitu. Ya. Tapi menurut hadis wa farraja baina asabihi. Lurus Kang Jai. Tangannya lurus, renggang. Nah, itu menurut hadis. Lurusin. Nah, itu menurut hadis, ya. Wa farraja baina asabihi. Tangannya direnggangkan sedikit. Nah, itu tentang sempurnanya ruku. Tapi kalau yang sholatnya orang tua dimaklumi, ada tangannya di bawah lutut, ada yang di atas lutut, mungkin pinggangnya sakit. Itu kalau yang normal, orang yang sehat, maka rukuknya harus yang seperti tadi. Yang pertama sejajar punggung kepala, ya, kepalanya sejajar. Yang kedua lututnya lurus, tidak dibengkok-bengkokkan. Yang ketiga, kedua telapak tangan memegang kedua lutut. Yang keempat, jari-jari ketika megang lutut itu agak direnggangkan. Ya, jangan terlalu lebar, juga jangan terlalu rapat. Karena kata Rasulullah wa farroja baina asabihi. Ya, farroja itu renggangkanlah atau ya lebarkan sedikit jari-jari tangannya. Nah, itu mungkin sedikit penyampaian dari saya tentang ruku. Sekali lagi saya pesan kepada bapak-bapak, kalau sholat berjamaah harus menunggu imam sudah sempurna gerakannya. Kalau takbiratul ihram, imam Allahu Akbar, makmum baru angkat tangan. Kalau imam ruku, Allahu Akbar, sudah rata ruku imam jangan langsung baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, karena di situ kata Rasulullah summah kemudian. Nah, summa di sini ini dia nggak langsung tapi ada jeda sedikit. Nah, maka summarka kemudian ruku. Nah, imam ruku Allahu Akbar jangan langsung baca tapi agak diam sedikit baru baca. Bar udah selesai rata ruku, makmum baru ruku. Iktidal sama Allahu Akbar, baru udah sempurna imam berdiri, baru makmum ikut berdiri. Sujud juga begitu. Kita yang melihat imam sujud, Allahu Akbar, sudah sujud, maka makmum baru sujud. Jangan baru Allah udah ngikut sujud. Hukumnya makruh kalau membarengi imam. Tapi kalau mendahului imam hukumnya haram, bahkan membatalkan sholat. Bahkan dikecam oleh Nabi, orang yang mendahului imam sholat itu nanti kepalanya diganti dengan kepala keledai. Ya, di zamannya Ibnu Hajar ada orang yang ingin membuktikan apa iya hadis Nabi ini kalau mendahului imam kepalanya diganti kepala keledai. Maka orang ini sholatlah di zamannya Ibnu Hajar. Maka benaran kepala orang itu dilihat seperti kepala keledai. Tapi yang pas memaknai hadis kepala keledai di sini yaitu betapa besarnya dosa orang yang mendahului imam. Salam begitu juga. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam kedua selesai baru makmum ikut salam. Jangan salam pertama makmum udah ikut salam. Itu dalam gerakan yang penting kita harus paham. Karena baginda Nabi mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bih fala takhtalifu alaihi. Sesungguhnya imam itu untuk diikuti, bukan untuk diselisihi, ya. Nah, itu mungkin sedikit penyampaian saya tentang ruku. Nanti kapan-kapan kalau waktu saya lagi menjelaskan tentang iktidal sujud itu belum dijelaskan. Mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan.
silakan Bapak-bapak yang ingin bertanya seputar sholat tidak apa-apa.